Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Nahwu lanjutan. Kami di sini ingin mendiskusikan hasil diskusi kami yang berjudul maf'ul li ajli dan maf'ul mutlak. Pengertian maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli adalah isim yang dinasabkan yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa kata. Kedudukannya sebagai maf'ul min ajli karena ia merupakan isim yang dinasabkan yang mengandung arti, alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan. Maf'ul li ajli atau yang disebut dengan maf'ulah adalah masdar qalbi yang disebutkan sebagai ilat atau alasan terjadinya suatu perbuatan yang bersekutu dengan amilnya dalam fa'il dan waktunya, seperti lafal i'tika dalam kum li zaidin i'tika syarrihi, berdirilah kamu untuk menjaga keburukannya. Contoh, hadara Ahmadu ikraman li Mahmudin, artinya Ahmad datang untuk menghormati Mahmud. Dalam membuat maf'ul li ajli ada beberapa syarat harus dipenuhi. Di antaranya 1. Harus isim masdar mansub. Isim masdar adalah kata ketiga dalam tasrifan istilahi. Contoh, nasara yansuru nasron, dan khofa yahofu khofan. Nah, nasron dan khofan itulah tasrifan istilahi yang ketiga. 2. Fi'il dan masdar terjadi di waktu bersamaan. Contohnya, amsaktuhu khaufan min firari, artinya saya menahannya karena takut dia lari. Perbuatan menahan dan takut terjadi dalam waktu yang bersamaan. 3. Fa'ilnya atau pelakunya 1. Contoh, sholaitu ibtigha'a mardatillah, artinya saya sholat untuk mengharapkan ridha Allah. Pelaku untuk fi'il dan masdar merupakan orang yang sama. 4. Masdar merupakan tujuan atau hasil dari fi'il. Contoh, khadara Ahmadu ikraman li Mahmud. Kata ikraman pada contoh di atas merupakan tujuan dari hadirnya Ahmad. Contoh lain di bawah ini, arada Ahmadu ikroma Mahmudin, artinya Ahmad ingin memuliakan Mahmud. Kata ikroma bukan merupakan maf'ul li ajli melainkan maf'ul bi. 5. Boleh mendahulukan masdar. Pada dasarnya posisi masdar setelah kalimat. Boleh posisi keduanya ditukarkan. Contoh, ra'batan fil ilmi ataitu, artinya karena kecintaan terhadap ilmu aku datang. Bila masdarnya didahului huruf jar, maka jar majrur walaupun artinya sama. Contoh, hadara Ahmadu li ikrami li Mahmud. Dari definisi tadi maka dapat diketahui bahwa syarat dari maf'ul li ajli ada 5, yaitu pertama harus berupa masdar, sehingga jika tidak berupa masdar maka tidak diperbolehkan untuk membaca nasab seperti wal arda wada'a lil anami. Kedua, harus berupa masdar qalbi, artinya dari perbuatan batin, sehingga jika tidak berupa masdar qalbi maka tidak boleh dibaca nasab. Yang ketiga, masdar qalbi itu harus sama dengan amilnya dalam fa'il dan waktunya. Artinya zaman dan fa'ilnya, fi'il dan masdar harus sama, sehingga jika zaman dan fa'ilnya berbeda maka tidak diperbolehkan dibaca nasab, seperti safartu lil ilmi, karena zamannya berpergian adalah madli sedangkan zamannya ilmu adalah mustaqbal. Dan contoh lain, ajbabtuka li ta'zimi tol ilma, karena fa'ilnya mahabbah adalah mutakalim sedangkan fa'ilnya ta'zim adalah mukhatab.
Makna samanya fiil dan masdar dalam waktunya adalah jika perbuatan terjadi di sebagian waktunya masdar, seperti jitu ban ilmi, aku datang karena mencari ilmu, atau awal waktunya perbuatan adalah akhir dari waktunya masdar, seperti amsaktuhu khaufan min firarihi, aku menahannya karena takut bila ia lari, atau dibalik seperti adtuhu islahan allahu, aku mengajari dia etika karena untuk memperbaiki dia. Yang keempat, masdar qalbi yang sama dalam fa'il dan zamannya. Dengan fi'il itu haruslah menjadi ilat bagi terjadinya suatu perbuatan, yaitu dengan sekiranya sah bila menjawab jawabannya. Lima fa'alta, untuk apa kamu melakukan itu. Namun jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka diwajibkan untuk membaca jar masdar dengan huruf jar yang berfaedah taklil, seperti lam, min, dan fi. Contohnya, dahalatim ra'ahun narfi hirahin nasab hasabat halahiyat amatha walahiyat tarok ta'kulu min khosyashin ard. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Reza. Melanjutkan penjelasan dari saudara Rizky. Pengertian maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ialah isim atau kata benda yang dibaca nasab yang berada pada urutan yang ketiga. Dari tasrifannya, fi'il maf'ul mutlak juga isim yang dibaca nasab dan bertujuan untuk penegasan dan penjelasan jenis serta jumlah perbuatannya. Contoh, doroba yadribu dorban, akroma yukrimu ikroman. Dari pengertian maf'ul mutlak itu memberi kepahaman bahwa satu, maf'ul mutlak berupa kalimat isim. Dua, maf'ul mutlak bertujuan untuk penegasan penjelasan dari fi'il. Tiga, dibaca nasab dan dinasabkan oleh amil. Adapun amil yang menasabkan maf'ul mutlak yaitu fi'il ta'am yang mutasarrif, kata kerja sempurna yang dapat ditasrif. Dorobtu kalban dorbataini, aku memukul anjing dengan 2 kali pukulan. Masdar, ajibtu min dorbika dorban syadidan, aku terkejut atas pukulanmu dengan pukulan yang keras. Isim sifat. Ana doribu zaidin dorba abihi, aku memukul Zaid seperti pukulan ayahnya. 4. Maf'ul mutlak tercipta dari masdar yang adalah urutan ketiga dari tasrif fi'il. Maf'ul mutlak ialah isim mansub yang dilafalkan untuk 3 keadaan: untuk menegaskan sebuah perbuatan, untuk menyatakan bilangan perbuatan, untuk menyatakan jenis atau sifat perbuatan. A. Contoh sebagai penegasan perbuatan. Hafidtu darsa hibdon, aku sudah menghafal pelajaran tersebut dengan sangat hafal. Kata hibdon adalah isim yang dibaca nasab dengan fathah sebab isim mufrad dan ia menjadi maf'ul mutlak. Kata tersebut bertugas untuk menegaskan perbuatan. Jika kita perhatikan baik-baik dengan katanya, maf'ul mutlak adalah isim yang berasal dari lafaz fi'ilnya. Dalam ilmu shorab disebut isim masdar, sehingga untuk menciptakan maf'ulun bih, sebuah fi'il dengan teknik mengganti fi'il itu menjadi isim masdar. Contoh beda yang mengindikasikan penegas tindakan. Adarsa hibdon, tak tudarsa hibdon, saya menghafal latihan dengan sesungguhnya. Dorobtuhu dorban syadidan, saya memukulnya dengan pukulan keras. Akaltu aklan kashiron, saya makan dengan banyak, dengan sendokan yang banyak. B. Contoh untuk menyatakan bilangan. Dorobtu dorbatan, aku memukulnya dengan 1 kali pukulan. Kata dorobtan
Dorbatan adalah isim mansub dengan fathah, sebab isim mufrad sebagai maf'ul mutlak pada kalimat ini maf'ul mutlak bermanfaat sebagai penjelas bilangan dari perbuatan. Jika Anda belajar ilmu shorof, Anda akan temukan format isi masdar yang lebih dari satu. Laksana halnya pada misal di atas, kata doroba dapat memiliki isi masdar yang lebih dari satu dan pemakaiannya bermacam-macam. Terdapat yang digunakan sebagai penjelasan tindakan atau untuk menyatakan bilangan, sampai-sampai untuk dapat menyusun suatu kalimat yang memiliki maf'ul mutlak. Maka butuh adanya pengetahuan mengenai bentuk-bentuk isim masdar dari sebuah fiil. Contoh beda yang menyatakan bilangan: dorobtu al-kalba salasa dorobat. Saya memukul anjing dengan sejumlah 3 kali pukulan. Dorobtu dorbatan. Saya memukulnya 1 kali pukulan. Akaltu aklatan. Saya makan 1 kali suap. C. Contoh untuk menyatakan jenis atau sifat: man kharaja min sultanin shibron mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang keluar dari ketaatan seorang pemimpin sejengkal saja, lantas ia mati, maka matinya laksana kematian jahiliyah. Pada kalimat di atas ada kata mitatan yang dibaca nasab. Kata itu adalah maf'ul mutlak karena bermanfaat sebagai penjelas jenis dari fi'il yang digunakan, yakni mata. Pada situasi ini maf'ul mutlak mesti dibuntuti oleh na'at, sehingga maf'ul mutlak yang bermanfaat untuk menyatakan jenis atau sifat fi'il semesti. Contoh lagi, jalastu jilsatal ulama'i. Saya duduk seperti duduknya semua ulama. Macam-macam maf'ul mutlak masdar yang menjadi maf'ul mutlak terdapat 2, yakni a. masdar lafzi, yaitu bilangan bila mana lafaznya masdar sesuai dengan lafaznya fi'il. Contoh, qataltuhu qatlan. Saya benar-benar telah membunuh. Lafaz qatlan adalah masdar yang menjadi maf'ul mutlak. Lafaznya mirip dengan lafaz fi'ilnya, yakni qatala, maka disebut masdar lafzi. B. masdar maknawi, yaitu bila mana masdar sesuai dengan artinya fi'il tetapi tidak sesuai dengan lafaznya. Contoh, jalastu qu'udan. Saya duduk dengan sesungguhnya. Kumtu wukufan. Saya berdiri dengan sesungguhnya. Masdar qu'udan yang menjadi maf'ul mutlak artinya sama dengan artinya fi'il lafaz jalastu. Makanya maknanya duduk, tetapi tidak sama dalam lafaznya. Begitupun dengan lafaz wukufan dengan kumtu. Oleh sebab itu disebut masdar maknawi. C. hukum maf'ul mutlak. Hukum maf'ul mutlak terdapat 3 macam. 1. wajib dibaca nasab. Misal, ra'aitu musri'an isra'an aziman. 2. wajib jatuh sesudah. Wajib jatuh sesudah amilnya, andai untuk menguatkan. Apabila untuk menyatakan jenis atau bilangannya, maka boleh jatuh sesudah atau sebelumnya. Contoh, ijtihadan hasanan. 3. amil maf'ul mutlak boleh dibuang andai maf'ul mutlak tersebut menyatakan jenis atau bilangannya, dan apapun ada qarinah atau hubungan yang mengindikasikan amil tersebut dalam artian menjadikan jawaban dari suatu pertanyaan. Contoh, ijtihadan hasanan. Kata ijtihadan hasanan ialah jawaban dari pertanyaan kaifal ijtihad. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.